Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi mengenai hukum laut internasional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahri Ramadan dengan NIM 2383120091. Dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan rekan saya yang bernama saya Farina Syafawaliyah dengan NIM 2383120092. Baik, kita akan langsung saja ke pembahasan yaitu mengenai latar belakang. Selamat datang dalam video ini yang akan membahas tentang hukum laut internasional dengan fokus pembahasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE, landas kontinen, dan laut lepas menurut Konvensi PBB tentang hukum laut dan UNCLOS. Hukum laut internasional merupakan cabang hukum yang sangat penting dalam mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan kedaulatan wilayah laut antar negara. Dalam era globalisasi dan meningkatnya eksploitasi sumber daya laut, pengaturan hukum yang jelas menjadi kunci yang mencegah konflik antar negara, menjaga kelestarian lingkungan laut, dan memastikan hak-hak negara pantai atas wilayah lautnya. Salah satu bagian penting bagi hukum laut adalah penerapan zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen yang memberikan hak khusus kepada negara pantai untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sejauh 200 mil dari garis pantai. Namun, masih banyak terjadi di pelanggaran dan ketidakpastian dalam penegakan hukum di wilayah ini, sehingga pemahaman tentang hukum laut internasional menjadi sangat relevan untuk dibahas. Pembahasan pertama yang akan dibahas pada pemateri pertama. Baik, pada pembahasan yang pertama saya akan membahas mengenai zona ekonomi eksklusif atau biasa disingkat ZEE. Apa sih itu zona ekonomi eksklusif? Jadi, zona ekonomi eksklusif adalah wilayah laut selebar maksimal 200 mil laut dari garis pangkal pantai suatu negara yang dihitung saat air laut surut. Dalam zona ini, negara pantai memiliki hak berdaulat eksklusif untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi, mengelola, dan bahkan melestarikan sumber daya alam, baik itu hayati maupun yang non-hayati, termasuk juga kegiatan ekonomi seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Selain itu, negara berhak mengatur perkembangan pulau buatan, instalasi, dan bangunan, serta melakukan penelitian ilmiah dan perlindungan lingkungan laut. Konsep ZEE pertama kali diperkenalkan oleh Kenya pada tahun 1971, lalu berkembang melalui berbagai forum internasional hingga akhirnya diatur secara resmi dalam UNCLOS 1982, khususnya pada pasal 55 hingga 73. Dalam hukum internasional, ZEE bukan merupakan wilayah kedaulatan penuh, tetapi negara pantai memiliki hak berdaulat terbatas. Jika terjadi pelanggaran, negara pantai berhak menangkap kapal asing, namun harus melepasnya dengan jaminan yang wajar dan tidak boleh menjatuhkan hukuman penjara. Selain ZEE, dikenal pula zona tambahan sejauh maksimal 24 mil laut dari garis pangkal, di mana negara pantai hanya memiliki wewenang terbatas seperti untuk mencegah pelanggaran bea cukai dan imigrasi. Dalam praktiknya, negara-negara pantai wajib menetapkan batas ZEE secara damai melalui perundingan bilateral, apalagi jika ZEE-nya saling berhadapan dan tidak mencapai 200 mil laut.
Indonesia sendiri telah mengatur ZTE melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dan ratifikasi UNCLOS 1982. Penetapan batas ZTE dilakukan melalui perjanjian internasional seperti dengan Filipina di Laut Sulawesi dan Laut Filipina, guna memberikan kepastian hukum dan menjaga hubungan baik antar negara. ZTE itu sangat penting karena menyangkut kepemilikan wilayah laut dan kekayaan alam di dalamnya, serta menjadi bagian penting dari perlindungan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia di laut. Baik, mungkin segitu pembahasan mengenai zona ekonomi eksklusif. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai landasan kontinen yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pembahasan kedua tentang landas kontinen. Landas kontinen merupakan wilayah yang berada di dasar laut di mana memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam pengaturannya. Landas kontinen juga merupakan dasar laut atau tanah di bawahnya di mana yang pembahasannya selalu berhubungan dengan wilayah laut teritori. Landas kontinen atau landas benua atau sering disebut juga continental shelf pada mulanya adalah istilah dalam ilmu geologi, khususnya geologi kelautan atau marine geologi. Pada landas kontinen itu, negara pantai yang bersangkutan memiliki dan melaksanakan hak-hak kedaulatannya atau sovereignty right untuk maksud mengeksplorasi landas kontinen itu sendiri dalam rangka menemukan sumber-sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Pasal 2 ayat 1, pasal ini secara tegas membedakan antara exploration atau eksplorasi dan exploitation atau eksploitasi. Penetapan garis batas landas kontinen antara dua negara yang berdampingan atau adjacent ataupun berhadapan eksplosif tidaklah mudah dikarenakan konfigurasi pantai dari negara pantai coastal states atau negara pulau island states maupun negara kepulauan yang cenderung tidak teratur serta struktur geologi dasar laut dan tanah di bawahnya yang sangat kompleks. UNCLOS 1982 diatur dalam pasal 83 yang terdiri dari 4 ayat. Pasal ini menekankan tentang penyelesaian garis batas landas kontinen, antara lain yang pertama dengan cara persetujuan dan perjanjian antara dua negara atau lebih, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional. Yang kedua, jika dalam waktu yang dipandang layak belum dapat diselesaikan dengan perjanjian dan persetujuan, maka harus dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa yang diatur dalam bagian 15 konvensi. Yang ketiga, para pihak yang berkepentingan selama belum tercapai kesepakatan seperti yang ditentukan dalam ayat 1 untuk melakukan usaha-usaha guna mengadakan pengaturan sementara yang bersifat praktis. Di antara ketiga jenis sumber hukum yang utama, biasanya yang diberi tempat pertama adalah perjanjian internasional umum maupun khusus yang secara tegas diterima oleh negara-negara yang bersangkutan. Tetapi jika ada perjanjian internasional umum maupun khusus, maka akan dipakai hukum kebiasaan, dan apabila jika ada maka dipakai asas prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Jika ketiga kategori tidak ada yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan suatu persoalan, maka akan digunakan keputusan-keputusan pengadilan. Apabila penyelesaian ini tidak dapat dicapai dalam waktu yang layak, negara yang bersangkutan harus menggunakan prosedur yang ditentukan dalam pasal 33 ayat 1 Piagam PBB, seperti negosiasi, penyelidikan, konsiliasi, arbitrasi, penyelesaian secara hukum melalui badan-badan regional atau persetujuan atau cara-cara yang dipilih. Pasal 83 ayat 1. Selain cara-cara tersebut, dapat juga dilakukan melalui Mahkamah Permanen Internasional seperti Mahkamah Internasional Hukum Laut,
Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrasi, dan Mahkamah Arbitrasi Khusus. Kepada negara pantai diwajibkan mencantumkan garis batas luar landas kontinen dan garis penetapan batas yang ditentukan dalam persetujuan yang ditetapkan di antara negara-negara yang berdampingan atau berhadapan pada skala yang memadai untuk menentukan posisinya. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Konvensi Hukum Laut Internasional atau yang dikenal dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau biasa disingkat UNCLOS. UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang lahir dari Konferensi Hukum Laut PBB ketiga yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1983 dan mulai berlaku pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara termasuk Guyana. Hingga kini sebanyak 158 negara dan Uni Eropa telah bergabung dalam konvensi ini. Konvensi ini mengatur hak dan kewajiban negara dalam pemanfaatan laut, termasuk aspek lingkungan, sumber daya alam, dan aktivitas bisnis di laut. UNCLOS menetapkan 8 rezim hukum laut, yaitu yang pertama perairan pedalaman, yang kedua perairan kepulauan, ketiga laut teritorial, yang keempat zona tambahan, yang kelima zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang keenam landasan kontinen, ketujuh laut lepas, dan yang terakhir yaitu kawasan dasar laut internasional. Seiring perkembangan pada tahun 2001, FAO memperluas cakupan kejahatan perikanan menjadi illegal, unreported, and unregulated fishing atau IUU fishing. Ini mencakup penangkapan tanpa izin, tidak sesuai aturan, dan tidak dilaporkan. Indonesia sebagai negara kepulauan besar sangat berdampak oleh praktik IUU fishing. Contohnya adalah kasus kapal KM Sino 28 berbendera Tiongkok yang tertangkap di Laut Natuna tahun 2014. Praktik semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hukum nasional dan internasional, terutama di wilayah ZEE di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan tegas. Salah satunya adalah penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 sebagai bentuk penegakan hukum dan perlindungan kedaulatan negara. Strategi penanganan IUU fishing secara internal mencakup 3 langkah utama. Langkah pertama yaitu menyempurnakan sistem perizinan agar kapal tidak melebihi batas tangkapan lestari. Kedua, memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum laut dengan teknologi seperti VMS. Dan yang ketiga, modernisasi armada perikanan nasional agar nelayan Indonesia menjadi tuan rumah di lautnya sendiri. Penegakan hukum yang tegas ditopang dengan regulasi yang kuat dan dukungan teknologi diharapkan mampu memberikan efek jerak, menjaga sumber daya laut, serta menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia dari sektor kelautan. Jadi, Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS ini tahun 1982 menjadi dasar hukum global dalam pengelola wilayah laut, termasuk pengaturan hak kewajiban negara-negara di zona-zona maritim. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepentingan besar dalam penegakan kedaulatan lautnya, khususnya dalam menghadapi kejahatan perikanan seperti illegal, unreported, and unregulated IUU fishing. Melalui kebijakan tegas seperti penenggelaman kapal asing, pelaku illegal fishing, penguatan sistem pengawasan, dan modernisasi armada perikanan nasional.
Indonesia menunjukkan komitmen dalam menjaga sumber daya laut dan kedaulatan wilayahnya. Strategi ini diharapkan dapat memberi efek jera, melindungi kepentingan nasional, dan mendukung kesejahteraan rakyat dari sektor kelautan dan perikanan. Jadi kesimpulan untuk pembahasan kali ini adalah hukum laut internasional melalui Konvensi PBB tentang hukum laut UNCLOS 1982 telah memberikan kerangka hukum yang jelas terkait pembagian wilayah laut dan hak-hak negara pantai, penetapan wilayah seperti ZEE, landas kontinen, dan zona-zona lainnya memungkinkan negara pantai untuk melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara sah. Namun demikian, implementasi dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelanggaran oleh pihak asing, konflik batas wilayah, serta kerusakan lingkungan laut. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antar negara serta peningkatan kapasitas hukum dan teknologi untuk menjaga kedaulatan dan kelestarian laut secara berkelanjutan. Mungkin cukup sekian pembahasan materi mengenai hukum laut internasional dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.